Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita semuanya, khatib yang berbicara, berdiri dan berbicara di sini, dan jamaah Jum'ah sekalian, maupun siapapun yang mendengar seruan ini dimanapun berada, marilah kita semuanya bersama-sama berusaha untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa artinya berhati-hati. Kalau pada ayat yang dibaca tadi Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwa Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi SAW adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa itu orang-orang yang bertakwa? Allah sendiri menerangkannya di ayat berikutnya. Di ayat 2 Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah sesuai dengan apa yang Allah nyatakan di ayat ketiga dari surat Al-Baqarah dan ayat yang keempat, di mana Allah menerangkan bahwa al-muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman percaya kepada yang ghaib, orang-orang yang beriman percaya dan membenarkan bahwa yang ghaib itu ada. Apa itu yang dimaksud dengan al-ghaib? Apa itu al-ghaib? Nah, saudara, para ulama menjelaskan kepada kita, mulai dari para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi menerangkan kepada kita semuanya, apa itu yang dimaksud dengan al-ghaib? Satu, wal ghaibu fi kalamil arab kullu ma ghaba anka. Yang namanya barang yang ghaib adalah semua yang tidak tampak darimu. Semua yang tidak bisa kamu lihat, yang tidak tampak di hadapanmu itu ghaib. Itu menurut bahasa. Kemudian segolongan ulama mengatakan bahwa al-ghaib itu adalah
huwallahu subhanah. Yang dimaksud dengan orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu adalah Allah itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Dia gaib. Dia tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Hari ini, nanti di akhirat kalau kita bisa masuk surga, kita akan bisa melihat wajah Allah kayak apa. Yang lain mengatakan al-ghaib adalah al-qada wal qadar. Takdir. Takdir itu gaib. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita dan semua yang ada di alam semesta ini. Besok, bahkan besok tanggal 20 Oktober akan terjadi apa, kita tidak tahu. Kemudian juga ada yang mengatakan al-ghaib adalah Al-Quran. Al-Quran yang kita baca itu gaib, barang gaib, enggak kelihatan. Yang kita baca itu bukan Al-Quran. Yang tertulis di mushaf-mushaf itu bukan Al-Quran, itu mushaf. Lembaran-lembaran yang tertulis di dalamnya ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Qurannya mana? Enggak kelihatan. Itu. Al-ghaib itu adalah Al-Quran. Yang lain mengatakan al-ghaib adalah kullu ma akhbara bihi rasul bima la tahtadi ilaihil uqul min asratis sa'ah wa adzabil qabri wal hasr wan nasr wasyirat wal mizan wal jannah wan nar. Ulama yang lain mengatakan yang gaib adalah semua yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akal manusia tidak akan bisa memahaminya. Apa itu contohnya? As-sirat, jalan yang nanti kita akan melewatinya. As-sirat, jalan yang nanti yang terbentang di antara tepian jurang neraka. Jadi ibaratnya neraka itu seperti sebuah tempat, taruhlah seperti kolam yang luas sekali begitu. Di atas neraka nanti akan ada as-sirat. Nah, kita nanti semua akan melewati sirat. Kalau kita berhasil lulus di atas sirat itu, maka kita akan sampai ke surga. Kalau jatuh di situ, naudzubillah min dzalik, kita tidak akan bisa masuk surga. As-sirat itu gaib. Kemudian bukan hanya as-sirat, as-saah, hari kiamat itu gaib. Azab kubur itu gaib juga. Al-hasyr, hari pengumpulan manusia itu gaib. Sekarang kita belum menyaksikan, masih gaib sekarang. Wan nasr, dan hari kebangkitan makhluk, hari kebangkitan manusia dari alam kuburnya itu pun masih gaib. Wasirat wal mizan, dan timbangan amal itu juga gaib. Wal jannati wan nar, dan surga dan neraka itu pun gaib. Orang yang beriman percaya kepada semua itu walaupun tidak bisa melihatnya. Saudara sekalian, Nabi kita pernah ditanya oleh salah seorang, ada salah seorang, sebetulnya bukan seseorang, dia adalah malaikat Jibril alaihissalam yang menjelma menyerupai seorang laki-laki yang berbaju putih bersih, berambut ikal, hitam kelam rambutnya, masih kelihatan muda, lalu datang kepada Nabi. Tiba-tiba duduk di depan Nabi dan menempelkan lutut kanannya di lutut kiri Nabi dan lutut kirinya orang tadi di lutut kanannya Nabi, lalu bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, beritakan kepadaku apa itu iman. Beritahu aku apa tentang iman itu. Qala, Nabi menjawab, al-iman, yang namanya iman, orang-orang yang beriman kepada yang gaib, atau yang namanya iman itu bukan hanya orang yang beriman kepada yang gaib saja, tetapi kata Nabi, al-iman adalah antu minabillah, bahwa engkau beriman kepada Allah, wa malaikatahu, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, bukan hanya tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan engkau beriman kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Yang terakhir, wa tu'mina bil qadar, dan engkau beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, takdir baiknya maupun takdir buruknya, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita dan pada seluruh alam semesta ini terjadi dengan takdir Allah, dengan ketetapan Allah. Kita harus percaya kepada seperti itu. Kalau tidak percaya kepada itu, berarti kita bukan orang yang beriman. Saudara sekalian,
Itu masalah iman. Lalu masalah orang yang bertakwa bagaimana? Ulama pun sudah menerangkan kepada kita apa itu yang dimaksud dengan takwa. Wal muttaqin, dan yang namanya orang yang bertakwa menurut kesimpulan para ulama ahli tafsir adalah man tasabbatat lahumut taqwa. Orang yang teguh pada mereka sifat takwa. Orang yang sifat takwanya teguh, kuat di dalam hati mereka. Itu orang yang bertakwa. Jadi mari kita lihat diri kita sendiri-sendiri sekarang. Apakah sifat takwa itu sudah ada dalam hati kita? Sudah melekat kuat dalam hati kita. Tidak pernah hilang, tidak pernah goyah, tidak pernah bergeser, hilang dari dalam hati kita. Kalau dalam ayat Al-Quran ada sebuah ayat yang ditujukan kepada para suami-suami, saya bacakan ayatnya. Saudara pun bisa membacanya nanti, tersebut dalam surat An-Nisa ayat 19. Di sana ada potongan ayat Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka para istri-istri itu dengan cara yang baik. Ini ayat ditujukan kepada para suami yang punya istri, yang masih punya istri, yang istrinya belum wafat, yang istrinya masih ada, masih hidup. Para suami diperintah oleh Allah untuk berbuat baik kepada istrinya. Mari kita tanya pada diri kita, apakah kita sudah berbuat baik pada istri kita? Wa'ashiruhunna, dan gaulilah mereka istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jangan pernah menempeleng istri-istri itu. Rasulullah SAW melaknat laki-laki, suami-suami yang suka menempeleng istrinya. Lalu kata Allah, fa in karihtumuhunna, maka jika kalian benci pada mereka, istri-istri kalian itu, kalian tidak senang kepada istri-istri kalian karena ada sesuatu sifat pada dirinya atau ada sesuatu kekurangan pada dirinya, Allah bilang fa asa an takrahu syai'a, maka boleh jadi bahwasanya engkau membenci, engkau tidak senang kepada sesuatu yang ada pada istrimu, tetapi wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, padahal Allah menjadikan padanya, pada kekurangan istrimu itu tadi ada kebaikan yang banyak. Boleh jadi di antara kita punya istri yang tidak bisa cari duit, tapi dia Masya Allah kalau di rumah, urusan rumah dia beresin semuanya. Sementara kita sebagai suami gak pernah membantu, mencuci piring pun gak pernah, menyuci pakaian pun gak pernah, misalnya menyetrika baju pun gak pernah, masak juga gak pernah. Mari kita lihat diri kita, apakah kita sudah berbuat baik pada istri? Ini berlaku bukan hanya kepada istri, saudara, berlaku terus ke bawah. Jadi kepada menantu kita, kepada mertua kita, bagaimana sikap kita? Sama, mertua perempuan maupun menantu perempuan, mertua laki-laki maupun menantu laki-laki. Sama, kita disuruh, diajari oleh Allah untuk menggauli mereka semua dengan cara yang baik. Itu ajaran Islam. Tidak boleh kita berlaku semena-mena, mentang-mentang kita suami. Dalam rumah tangga Islam memang suami itu berkuasa. Tapi ingat, kekuasaan suami terbatas pada aturan yang Allah perbolehkan. Begitu melanggar aturan itu, maka saudara sudah keluar dari golongan orang yang bertakwa. Padahal orang yang bertakwa adalah orang yang hati mereka teguh dengan sifat takwa. Ada ulama yang mengatakan Al-Quran adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, itu maksudnya nur lil muttaqin. Al-Quran adalah cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Wahumul mu'minun, dan orang yang bertakwa itu tidak lain, mereka adalah orang-orang yang beriman. Ada lagi yang mengatakan orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yahdharuna minallahi uqubatahu, orang-orang yang takut kepada Allah, yakni takut kepada azabnya, fi tarki ma ya'rifuna minal huda, karena dia meninggalkan apa yang dia ketahui, apa yang mereka ketahui dari petunjuk Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, ya fit tasdiki mimma jaa min, dia mengharapkan rahmat Allah dengan cara mau membenarkan, mau beriman, membenarkan kepada apa saja yang datang dari Allah.
berupa Al-Quran ini. Jadi setiap ayat Al-Quran yang datang kepada kita, kita harus meyakininya, menerimanya sebagai kebenaran, dan tidak ada kebenaran di luar Al-Quran. Itu yang harus kita pahami. Maka dari itu saudara sekalian, marilah kita berhati-hati dalam hidup ini. Mulai sekarang dan seterusnya, berhati-hatilah saudara, bersikap satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua kepada Rasulullah SAW, tiga kepada kedua orang tua kita, empat kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, istri-istri kita, suami-suami kita, tetangga-tetangga kita, dan kerabat-kerabat kita, dan kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang miskin. Karena semuanya itu tadi adalah orang-orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran agar kita berbuat baik kepada semuanya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anjil muslimina fi Indonesia wal muslimina fi Filistin wal muslimina fi sa'iri biladil muslimin. Allahumma najjina minal qaumidz zalimin. Allahumma alaika bi a'daika wa a'daiddin. Allahumma dammirhum tadmira. Allahumma dammirhum tadmira. Allahumma dammirhum tadmira. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.